kepala bandengku saja lek wong kan nggak paham jarine ono isine ya. Asline ku mek omahe. Asline rumahe. Selagi iku gak ditabu. Gak dirusak lah gampangane. Gak kira ngamuk. Kali ini saya berada di lokasi Sanggar Kesenian Bantengan Nusantara dan saat ini saya akan mengulik lebih dalam terkait kesenian bantengan ini dibantu dengan narasumber yaitu Ketua dari Bantengan Nusantara. Saya Agus Rianto, umur 54 tahun. Saya di kesenian bandengan adalah Ketua Bandengan Nusantara. Literatur atau bukti-bukti sejarah memang tidak ada tentang kesenian bandengan. Saya juga tidak paham kenapa sampai terputus atau misterius sekali kesenian bandengan ini yang awalnya sudah keberadaan cukup lama tapi tidak ada satupun bukti sejarah kesenian bandengan. Saya selaku Ketua Bandengan Nusantara, saya yang berusaha mengangkat kembali kesenian bandengan, merasa mempunyai tanggung jawab yang cukup besar untuk menggali sejarah keberadaan kesenian bandengan ini. Kesenian bandengan ini tidak lepas dari unsur-unsur spiritual. Ada tokoh seorang patih yang waktu itu mempunyai tugas cukup besar, ingin merekrut pemuda zaman waktu itu untuk belajar ilmu kanuragan. Akhirnya sang patih tadi membuatlah sebuah kesenian yang memang tujuannya untuk menarik massa. Dalam bisikannya, carilah binatang yang bisa berdoa untuk sebuah kesenianmu yang akan kamu ciptakan. Akhirnya bertemulah karena mencari inspirasinya di dalam hutan, sang patih tadi bertemulah dengan seekor banteng. Nah, ketika bertemu dengan seekor banteng, dia langsung melihat tanduknya. Oh, inilah mungkin yang binatang yang bisa berdoa karena tanduknya yang seperti orang berdoa. Kita tahu sekarang batas-batas keberadaan kesenian bandengan, ya Gunung Semeru, Gunung Bromo, Gunung Arjuna, Gunung Wilis, juga Gunung Kawu. Dari dulu kesenian bandengan, keberadaan kelompok-kelompok kesenian bandengan itu di pinggir-pinggir, di desa-desa. Kesenian apapun yang ada di Nusantara itu tidak lepas dari proses-proses spiritual. Awal mula kita harus sukuh. Sukuh itu tujuannya untuk berdoa. Biasanya dilakukan di tempat-tempat keramat, misalkan punden. Kesenian bandengan mestinya ada seorang sesepuh itu orang yang paham tentang spiritual, karena bandengan sendiri tidak lepas dari unsur-unsur spiritual yang cukup kuat. Pendekar inilah yang mempunyai tanggung jawab di kelompok tersebut. Upaya yang bisa dilakukan untuk tetap mempertahankan budaya ini adalah terus mengajak generasi muda untuk bisa mencintai budayanya sendiri. Itulah ulasan singkat mengenai kesenian bantengan. Sampai jumpa kembali.